Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dipancar luaskan dari studio Saquran, Samudra Quran, Matahari Cigado, Jalan Angga Direja, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jumpa lagi dengan Samudra Quran TV. Kali ini insya Allah saya akan memandu Anda untuk membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar? Ikuti video berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe agar video ini dan channel ini tentunya bisa terus berkembang. Sobat atau sohib Saquran, sohib Samudra Quran yang Allah muliakan, kita akan langsung membaca surat Al-Fatihah. Di video yang lalu, saya sudah mengajarkan kepada Anda bagaimana cara membaca isti'adzah yang benar atau bagaimana cara membaca ta'awudz yang benar. Anda bisa cek di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan langsung untuk memandu Anda membaca surat Al-Fatihah yang baik dan benar. Kalau bacaan Anda, sohib Saquran, bacaan Al-Fatihahnya benar, maka insya Allah Anda pun akan bisa menikmati kekhusyuan ibadah sholat Anda ya. Salah satunya adalah dengan cara memperbaiki bacaan surat Al-Fatihahnya. Baik sohib Quran, sohib Saquran, kita langsung saja mengawali membaca Al-Fatihah ini dengan isti'adzah, ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk latihan ta'awudz, Anda bisa lebih dalam lagi di video sebelumnya ya. Kita langsung saja memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin di antara Anda ada yang belum benar baca Al-Fatihahnya ya, khususnya ayat pertama di surat Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda lihat, di sini ada kata Bismillahi. Perhatikan, Bismillahi di lafaz Allah ini tertulis huruf H. Di lafaz Ar-Rahman tertulis huruf H. Dan di kata Ar-Rahim tertulis huruf Hi. Perhatikan, ada hi, ada hi, ada roh, ha, sukun, dan ada ha yang kasroh, hi. Bedakan cara pengucapan antara ha, dan ha. Ada ha, ada ha. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya tentu sohib Saquran harus belajar makhraj ya. Sekilas saya jelaskan, huruf H itu pengucapannya di tengah tenggorokan. Sedangkan huruf H pengucapannya di pangkal tenggorokan. Ini saya kutip dari buku Saquran ya, Samudra Quran. Maka cara baca Bismillahirrahmanirrahim yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kurang tepat. Yang tepat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Anda ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Ya, benar. Alhamdulillah. Lulus ya untuk membaca ayat pertama surat Al-Fatihah. Berikutnya di ayat kedua surat Al-Fatihah tertulis kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ingat bedakan antara ha dengan ha. Tadi kita sudah pelajari di ayat pertama ya. Di ayat kedua ini jelas Anda pun harus membedakan antara ha dengan ha. Prinsipnya membedakan huruf ha dengan ha, orang mungkin sering mengenalnya dengan ha kecil dengan ha besar ya. Padahal istilah yang tepatnya bukan ha kecil ha besar, tapi ha yang tadi saya sebut di buku saya adalah ha yang tengah tenggorokan dan ha yang pangkal tenggorokan. Cara membedakannya mudah sekali. Anda kalau senang dengan makanan yang pedas banget, maka kalau kepedesan biasanya yang terdengar oleh kita apa? Bunyi apa? Itu huruf H ya. Setuju? Setuju ya, kalau kepedesan pedas. Kemudian ketika Anda berolahraga, Anda kelelahan. Terdengar bunyi kelelahan olahraga ya. Nah, bagaimana membedakan dengan huruf H yang dari pangkal tenggorokan? Kalau H dari pangkal tenggorokan mudah juga karena kita biasa menyebut huruf H dalam kata kalimat sehari-hari. Ketika Anda bilang, hari ini hujan ya. Anda sapa teman Anda namanya adalah siapa ya? Mas Hari. Mas Hari, hari ini hujan ya. Tuh. Mas Hari, hari ini hujan ya. Kan kita nggak bilang, Mas Hari, hari ini hujan ya. Nggak gitu kan? Dan pengucapan huruf H juga tidak di dalam dada. Banyak yang keliru, cara pengucapan H itu di dalam dada. Padahal pengucapan H bukan di dada, tapi di tenggorokan, pangkal tenggorokan. Maka kurang tepat kalau mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi, bukan lillahi, melainkan lillahi. Ya, jadi nggak boleh mengucapkan Alhamdulillahi. Itu berlebihan ya. Yang tepat adalah Alhamdulillahi. Persis Anda tadi bilang, Mas Hari, hari ini hujan ya. Kita nggak bilang juga dengan pengucapan di dada, Mas Hari, hari ini hujan ya. Nggak gitu kan? Tapi biasa saja, Mas Hari, hari ini hujan ya. Itu pakai H yang pangkal tenggorokan. Ini ya. Baik, saya ulang. Anda ikuti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Bagus, alhamdulillah, barakallah. Barakallahu fikum. Untuk Rabbil Alamin huruf A sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Membedakan A dengan A Anda bisa cek di video tentang cara membaca ta'awudz yang baik dan benar. Saya sudah jelaskan cara mengucapkan membaca huruf A. Rabbil Alamin. Kita lanjut ke ayat 3. Lagi-lagi kita akan menemukan huruf H. Nah, ini H-nya yang tengah tenggorokan, wastul halqi. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak dibaca Ar-Rahmanir Rahim, melainkan Ar-Rahmanir Rahim. Coba ikuti. 1, 2, 3. Ya, bagus. Alhamdulillah, barakallah. Berikutnya ayat keempat. Di sini ada huruf mim berharokat fathah berdiri. Ingat kalau fathah berdiri dia dibaca panjang ya, mad ya. Cukup dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Ma boleh juga diayun. Maliki yaumiddin. Maliki. Jangan dibaca maliki. Hati-hati sering ketukar sama surat An-Nas ya. Malikin nas.
nas. Kalau di surat An-Nas maknya pendek. Malikin nas. Kalau di surat Al-Fatihah maknya panjang, 2 harokat. Maliki, bukan maliki. Kemudian masuk ke yaumiddin. Perhatikan di sini ada waw sukun, harokat sebelumnya, yakni di huruf ya ini dia berharokat fathah. Maka bacanya yau. Bunyinya yau, bukan yao. Yaumiddin, bukan yaumiddin, melainkan yaumiddin. Saya ulang. Maliki yaumiddin. Silakan ikuti. Ya, betul. Alhamdulillah. Berikutnya ayat 5. Ada ya tasdid. Ada ya tasdid. Ingat kalau tasdid berarti double bacanya ya, menggandakan bunyinya. Gandakan bunyinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang tepat. Yang tepat adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan ikuti. Ya, betul. Alhamdulillah. Berikutnya ayat 6. Nah, ini lagi-lagi kita bertemu dengan huruf H. Ini bukan H. Bukan H yang keluar dari dada ya, nggak ada makhraj yang keluar dari dada. Adanya ini makhraj yang keluar dari tenggorokan ya, pangkal tenggorokan. Anda bisa lihat ya di buku saya yang sudah saya tulis. Judulnya Saquran, Samudra Quran. Nah, di sini jelas aqsal halq, pangkal tenggorokan yaitu H. Maka bacanya tidak boleh di tenggorokan dada, tidak boleh keluar di dada karena nggak ada huruf yang keluar dari dada. Adanya huruf H ini di tenggorokan. Kalau huruf H keluar dari dada, maka bacanya menjadi ihdinas siratal mustaqim. Jadi berat, capek, lelah. Yang tepat adalah H ini keluar dari pangkal tenggorokan. Bagaimana cara bacanya? Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah kan? Kayak tadi, kayak saya bilang, Mas Hari ini hujan ya. Anda nggak bilang, Mas Hari ini hujan ya, enggak kan? Tapi Mas Hari ini hujan ya, biasa aja. Tidak juga pakai H tengah tenggorokan, Mas Hari ini hujan ya, enggak gitu kan? Tetapi Mas Hari ini hujan ya. Nah, praktekkan di ayat 6 ini. Jadi tidak ihdi, tidak boleh juga ihdi. Yang tepat adalah ihdinas siratal mustaqim. Silakan ikuti. Nah, udah benar ya. Tinggal Anda mesti perbaiki huruf qafnya. Huruf qaf tidak boleh berlebihan sehingga terdengar bunyi ihdinas siratal mustaqim. Bukan mustaqim, biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Baqo. Nanti insya Allah di video-video berikutnya saya akan jelaskan ya cara pengucapan ataupun makhraj dari huruf qa. Kita lanjut ke ayat 7. Terakhir di surat Al-Fatihah ini ada kata sira. Ingat, fathah bertemu alif, dia harus dibaca panjang. Mad ya. 2 harokat. Anda boleh dengan cara baca di ayun atau tidak di ayun juga tidak ada persoalan. Yang penting dibaca 2 harokat, tidak berlebihan, tidak kepanjangan. Siratal ladzina. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah siratal ladzina an'amta. Ini hati-hati nih, perhatikan ada a dan a. Masih ingat? Bagi Anda yang sudah belajar di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan cara membedakan pengucapan huruf A dengan A. Anda lihat ya di video sebelumnya ya.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan dibaca an'amta, melainkan an'amta alaihim. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan alaihim ya. Jangan dibaca alahim. Masih ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Yang betulnya adalah alaihim. Ya sukun sebelumnya fathah. I ya. Alaihim tidak juga dibaca alaihim. Bukan alaihim tapi alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi. Nah, kesalahan yang sering muncul di ayat 7 ini adalah pengucapan maghdub, gha sukun, sering kali dibaca pantul. Ghairil maghdubi. Nggak boleh mage, bukan mage. Karena ini tidak termasuk huruf qalqalah. Ya. Ingat, teman-teman, sahib Al-Quran yang Allah muliakan. Jadi sahib yang Allah muliakan, huruf gha sukun ini tidak boleh memantul karena dia tidak termasuk huruf-huruf pantulan. Huruf-huruf pantulan kalau Anda buka di buku yang sudah saya tulis, ini di halaman 88 disebutkan di antara huruf hijaiyah yang tadi telah kita baca terdapat huruf-huruf yang ketika diberikan tanda sukun atau mati maka terdengar bunyi pantulan. Huruf tersebut merupakan huruf-huruf qalqalah yang artinya memantul. Apa saja huruf pantulan itu? Ini dia. Di toko baju. Huruf qalqalah itu adalah di toko baju. Di toko baju. Jadi kalau kita kembali ke Al-Fatihah ayat 7, ghairil maghdub, jelas gha sukun bukan termasuk huruf pantul, ya. Bukan termasuk huruf qalqalah. Maka cara bacanya yang benar adalah ghairil maghdubi. Jangan dibaca ghairil maghdubi. Yang benar adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini huruf dha. Di sini ada tanda alis, tanda bendera, dibaca 6 harokat ya. Insyaallah. Nanti kita akan pelajari. Nanti kita akan jelaskan mengenai pembagian mad tanda panjang ya. Nah, sekarang saya ulang dulu dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba Anda ulangi dari Siroto ya. Yuk, silakan yang lihat video ini coba baca. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan ikuti. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan ikuti. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Akhirnya selesai juga kita membaca surat Al-Fatihah, metode Sa-Quran, Samudra Quran. Metode ngaji Sa-Quran, Samudra Quran. Ini buku panduannya. Mudah-mudahan memudahkan sahib Quran ya, sahib Sa-Quran untuk lebih bersemangat membaca Al-Quran ya. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan mengajarkan kepada sahib Quran, akan membimbing sahib Quran untuk membaca surat-surat yang lainnya ya. Insya Allah di juz 30 ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Samudra Quran TV. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.